Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni Abdillah. Amma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tetap diberikan lancaran rezeki, limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ila akhiril umur. Gus, saya pengen bertanya, Baik, silakan mau bertanya apa ini? gimana menurut beliau, pandangan beliau tentang anak remaja zaman sekarang yang sibuk dengan pacaran, Gus? Eh, Persoalan romantisme itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang ini. Kalau kita baca dalam bukunya Zeh Nizami Ganjafi itu, uh, tentang bukunya Qais dan Laila atau Laila Majnun, itu hal-hal romantisme itu memang sudah ada sejak zaman di masa Abbasiyah yang tertulis. Maksudnya percintaannya yang penuh dengan sensasi dan penuh dengan kata-kata syair bijak dan juga petuah-petuah langit. Hanya saja mungkin perbedaan romantisme yang ada di zaman sekarang dan di zaman Laila wal Majnun yang diabadikan dalam tulisan Syekh Nizami Ganjafi, seorang ulama yang lahir di Ganjaf, daerah India, ini berbeda memang. Kalau dulu romantismenya itu menggunakan atau melahirkan syair-syair yang sangat luar biasa, syair-syair yang mampu mengetuk pintu-pintu langit. Kalau sekarang kan beda pacarannya, lebih-lebih di zaman saat ini penuh dengan serba mudah dan serba gampang untuk berkomunikasi dan bertemu. Terus menurut panjenengan, kalau pacarannya cuma LDR, cetan, apa itu termasuk dilarang apa gimana? Kalau kita melihat perkembangan zaman yang ada pada saat ini, sekarang kan semuanya serba canggih. Setelah abad modern ini semuanya serba canggih. Kita bisa bertatap muka atau bercakap-cakap melalui FC dari jarak jauh. Akan tapi kalau kita urut atau ambil pada ulama pendapat ulama yang sangat wara, ada sebuah pendapat itu kullu ma yashilallahi fahuwa haraman, bahwa setiap sesuatu yang menjadi penyebab lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala itu haram. Ini menurut ulama yang sangat wara. Oh, ya, ya, ya. Tapi persoalannya zaman saat ini, kalau kita melihat perkembangannya di beberapa perguruan tinggi, banyak romantisme itu bukan melahirkan apa istilahnya, bukan melahirkan syair-syair yang pernah seperti diucapkan oleh seorang Kais dalam buku Syekh Nizami Ganjafi, tidak, tapi malah justru melahirkan kehilangan keperawanan seorang wanita dan kehilangan keperjakaan seorang laki-laki. Pernah ini dicatat oleh seseorang penulis Wijayanto kalau tidak salah itu, bahwa di sebuah daerah kota besar itu di mayoritas perguruan tingginya itu sekitar 97% wanitanya itu sudah tidak perawan. Apakah di luar perguruan tinggi tersebut menjamin tentang kesucian atau menjaga harga diri martabat seorang wanita atau dan laki-laki? Saya kira tidak menjamin, karena sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir saja sampai saat ini, kalau kita lihat, banyak melakukan hal-hal yang tidak senonoh dan di luar kebiasaan moral bangsa ketimuran. Oh. Terus gimana menurut dampak-dampak negatif anak yang berpacaran zaman sekarang, Gus? Sekarang kan banyak kampanye-kampanye tentang seks bebas. Kenapa saya katakan bahwa banyak kampanye-kampanye tentang seks bebas?
Karena dengan dilegalkannya penjualan kondom di toko-toko itu adalah sebuah bukti bahwa uh, seks bebas ini sebenarnya secara tidak langsung ini dikampanyekan. Hanya saja memang karena umat Indonesia ini adalah umat yang beragama dan juga mengerti tentang bahwa seks bebas itu adalah suatu perbuatan yang keji, seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina karena zina adalah suatu pekerjaan yang buruk dan suatu jalan yang keji. Akan tetapi kalau di negara-negara Eropa atau sudah yang dikatakan sebagai sebuah negara maju, seks bebas ini sudah menjadi lumrah. Sehingga kalau saya baca dalam majalah-majalah internasional yang telah banyak dikutip oleh buku-buku dalam negeri itu, bahwa di sana itu anak-anak usia sekolah itu sudah dikasih kondom sebelum berangkat ke sekolah agar menjadi penyebab sebagai keamanan untuk mencegah penyakit HIV dan AIDS itu sendiri. Terus gimana kalau cara mendapatkan jodoh jika tidak berpacaran dulu? Kalau di dalam keyakinan umat Islam itu kan ada istilahnya itu at-ta'aruf atau khitbah, perkenalan atau khitbah. Kalau di dalam hadis Nabi itu ada sebuah ungkapan la yakhtumu ala khitbati akhihi, dan janganlah kalian meminang orang yang sudah dilamar oleh saudara kamu sesama muslim. Kalau menurut orang-orang yang biasa mengungkapkan ya akhi ya ukhti, itu biasanya mereka akan mendefinisikan bahwa tidak ada pacaran kecuali setelah pernikahan. Dalam kaul yang lebih bagus itu sangat luar biasa mendapatkan itu, karena memang menjaga kemungkinan agar seorang wanita itu tidak ternodai dan seorang laki-laki tersebut mampu menjaga mur'ah atau harga dirinya. Karena tidak ada sesuatu yang lebih baik dan berharga di dunia ini kecuali kehormatan seorang wanita yang harus dijaga. Terus gimana cara membatasi hubungan di sosial media sesama yang bukan muhrim, Gus? Sebenarnya media ini kan sekarang sudah dianggap menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Karena begini, kalau di dalam surat Yasin itu kan ada ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, katanya. Ada itu dinyanyikan oleh seorang penyanyi di sekitar tahun 2000-an ke atas itu. Terjemahnya begini. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana ia melangkah pergi, tidak tahu kita. Itu adalah lagu yang sangat fenomenal di masanya. Bahkan saya sangat menghafalnya saat itu pada sekitaran tahun 2004 ke atas sampai tahun 2009 itu sangat booming lagu itu, bahwa yang menjadi saksi nanti di akhirat itu adalah tangan dan kaki kita. Al-yawma nakhtimuh, ketika waktu itu mulut kita ini dikunci, maka tangan dan kakilah yang menjadi saksi. Medsos ini adalah menjadi suatu wadah baru bagi hubungan komunikasi baik jarak dekat maupun jarak jauh. Hanya saja kan bagaimana kita memanfaatkan dunia medsos ini dalam masalah hal-hal kemaslahatan. Karena kita mau browsing apapun di Google ini, apapun ada.
mau kitab bokep, mau kitab klasik, mau kitab Ramayana, mau kitab filsafat, semuanya ada semua. Ada PDF-nya sekarang pada saat ini. Mau nonton apa saja ada, tinggal klik. Karena memang media sosial ini semakin canggih. Bagaimana kita hanya mampu memanfaatkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, hasanah-hasanah fid dunya wal akhirah. Sudah. Nah, ya, mudah-mudahan itu dulu. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam.